Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang tamu, sebuah ruang untuk melakukan tamu meski terpaut jarak dan waktu. Halo anak-anak ibu, kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan novel tentang unsur dan kaidah bahasa di part 2. Kemarin sudah mengupas tuntas tentang unsur. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah bahasa novel. Ada 4 kaidah bahasa teks novel. Yang pertama adalah kalimat kompleks. Masih ingat ya, kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk, terdiri atas 2 klausa atau lebih. Yang kedua adalah kalimat rujukan. Itu, ini, tersebut, mereka gitu ya. Jadi yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Gaya bahasa, ini terkait dengan penggunaan majas. Dan terakhir adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nah, karena pembahasan kalimat kompleks dan konjungsi tidak bisa dipisah-pisah, Bu Santi bahas langsung aja ya, bahwa kalimat kompleks itu terdiri atas kalimat kompleks setara dan yang bertingkat. Nah, kalimat kompleks setara ini adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Satu klausa itu satu subjek dan satu predikat, dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Misalnya subjek predikatnya, contohnya nanti aja ya. Ini adalah konjungsi koordinatif. Jadi konjungsi yang digunakan dalam kalimat kompleks setara dan serta, atau, tetapi, padahal, sedang. Kemudian yang kedua adalah kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks bertingkat ini adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa dan dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Jadi antara satu klausa dengan klausa yang lain itu ada klausa utama, ada klausa bawahan, ada klausa induk, ada klausa anak. Ini adalah konjungsi subordinatif yang biasa digunakan dalam kalimat kompleks bertingkat. Oleh karena itu adalah konjungsi kausal. Ketika, sejak, saat itu adalah konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Jika itu konjungsi syarat, maka itu konjungsi hasil. Kemudian lalu, setelah itu, sebelumnya itu adalah konjungsi kronologis, menunjukkan urutan walaupun. Nah, ini pertentangan ya, ini oleh karena itu sama dengan yang ini. Oke? Jadi masih banyak lagi, kalian bisa tambahkan. Ini adalah contoh-contoh konjungsi subordinatif. Nah, ini adalah contoh kalimat. Kita akan langsung Bu Santi akan langsung bahas contoh kalimat kompleks setara dan kompleks bertingkat. Kalimat kompleks setara yang pertama, Andi makan tahu sedang Roni sibuk membuat sambal. Di sini ada 2 klausa, yaitu Andi makan tahu dan Roni sibuk membuat sambal. Menggunakan kata hubung atau konjungsi setara atau ini nih di sini adalah sedang, maka ini adalah kalimat kompleks setara antara yang klausa pertama dengan klausa berikutnya itu hubungannya setara. Kemudian pagi ini Romlah sudah berangkat sekolah padahal badannya masih demam. Nah, ini pakai konjungsi yang padahal. Kemudian kalimat kompleks bertingkat. Aji sedang membaca novel ketika Andi tidur. Tuh, Andi habis makan tahu terus tidur ya. Jadi gini, Aji sedang membaca novel ketika Andi tidur. Di sini ada 2 klausa, yaitu Aji sedang membaca novel dan Andi tidur. Dihubungkan dengan konjungsi temporal, yaitu ketika. Jadi ketika ini adalah konjungsi penunjuk waktu. Sebenarnya ini ketika jika kamu ingin melihat fungsi kalimatnya, Aji adalah subjek, sedang membaca adalah predikat, novel adalah objek, ketika Andi tidur itu adalah keterangan keterangan waktu. Ketika Andi tidur adalah keterangan waktu
yang berupa klausa, yaitu Andi itu subjek dan tidur itu predikat. Gitu ya. Pasti sudah paham dong, sudah berulang-ulang. Kemudian yang terakhir adalah contohnya, jika nanti tidak hujan, ayo kita pergi ke danau gitu ya. Di sini adalah contoh kalimat kompleks bertingkat dengan konjungsi keterangan syarat jika gitu. Kemudian tentang gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel itu berkaitan dengan penggunaan majas ketika menyampaikan cerita, yaitu menggunakan bahasa figuratif atau bahasa yang indah. Karena novel ini adalah karya sastra, jadi penggunaan gaya bahasa ini hampir bisa dikatakan wajib agar indah bahasa yang digunakan. Ini adalah selayang pandang klasifikasi majas atau gaya bahasa. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan sendiri ada 3, ada personifikasi, ada metafora, dan hiperbola. Majas penegasan ada 2, ada repetisi dan pleonasme. Majas sindiran ada 3, ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Sedangkan majas pertentangan ada 2, ada antitesis dan paradoks. Total berarti ada 10 ya. Oh iya, untuk yang majas perbandingan ini tambah 1 lagi ya, majas simile gitu. Total berarti ada 11 majas. 11 klasifikasi majas yang kalian bisa simak pembahasan gaya bahasa lengkap di video yang ini nih, tentang penggunaan majas yang Bu Santi posting sebelum video ini. Oke, kita akan langsung latihan menganalisis kutipan novel karya Pak Ahmad Tohari, sebuah masterpiece beliau, Ronggeng Dukuh Paru. Ini adalah trilogi yang bahkan mendunia. Kita akan menganalisis 4 poin kaidah bahasa teks novel, yaitu gaya bahasa, kalimat rujukan, kalimat kompleks, dan konjungsi. Dari kalimat pertama, sepasang burung bangau melayang meniti angin, berputar-putar tinggi di langit. Kita lihat di sini, sepasang burung bangau melayang meniti angin. Meniti itu kan berarti berjalan di angin. Di sini ada majas metafora. Bangau diibaratkan sedang berjalan di atas angin, padahal sebenarnya dia terbang melayang-layang. Ini adalah gaya bahasa ya, gaya bahasa metafora. Kemudian next, tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Ini adalah kalimat kompleks, ada 2 klausa. Mereka dalam hal ini adalah sepasang burung bangau. Jadi sepasang burung bangau mengapung berjam-jam, dan sepasang burung bangau tidak sekalipun mengepakkan sayap. Gitu, ada 2 klausa. Ini adalah kalimat kompleks. Nah, di sini kalian juga bisa melihat ada kata mereka. Mereka di sini, ini kata ini adalah kata rujukan terhadap kalimat sebelumnya, yaitu sepasang burung. Kalimat kompleks ya. Next, namun, kata namun adalah konjungsi pertentangan. Kemudian ada ini nih, ribuan hektar sawah mengelilingi Dukuh Paru telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu, kata itu di sini adalah kata rujukan terhadap ini burung bangau yang mana nih? Oh, burung bangau yang melayang meniti angin ini tadi gitu. Kemudian sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah krokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Nah, kata kalimat ini, tumbuhan jenis kaktus ini adalah kata rujukan juga terhadap krokot yang ada di kalimat sebelumnya, gitu ya. Ini adalah contoh analisis singkat terhadap kutipan
teks novel. Kalian bisa coba latihan menganalisis kutipan teks novel ya. Oke, sekian dari Bu Santi. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komen atau nanti bisa kita bahas di grup WhatsApp dari kita. Oke, tetap sehat, jaga semangat, jangan gentar belajar. Sampai bertemu di ruang tamu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.